Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya Ferry Irawan, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Rejang Lebong. Baik, saat ini kita sudah ditemani oleh Ustadz Adi, salah satu guru BK juga di SMPT Robi Rodia. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustadz ya. Baik Ustadz, kita ada rencana akan masuk kelas Ustadz ya. Namun kali ini sebelum dilakukannya supervisi kelas, kita ada berbincang-bincang sedikit Ustadz. Siap. Jadi tujuannya salah satunya untuk mengetahui dan mengevaluasi nantinya jalan pembelajaran waktu Ustadz masuk di kelas. Bukan maksud untuk mengoreksi saja, tapi kita melihat potensi apa yang nanti akan Ustadz kembangkan, kita kembangkan lagi. Jika ada yang kurang mungkin akan kita coba tingkatkan lagi sama-sama Ustadz ya. Ustadz, ketika masuk ke kelas nanti di kelas berapa Ustadz rencana Ustadz? Insya Allah di pekan ini kita akan masuk ke kelas 7A. 7A Ustadz ya. Yang semuanya jumlah siswanya itu 26 yang terdiri laki-laki semua Ustaz. Ya. Laki semua Ustaz ya. Ya. Kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang akan Ustadz capai kira-kira apa Ustadz? Sesuai dengan apa itu namanya program semesteran yang sudah kita susun ya, sama seperti kelas 7B kemarin. Jadi di kelas 7A ini akan kita tampilkan layanan klasikal, di mana yang topik yang akan kita angkat yaitu tentang motivasi belajar kepada peserta didik. Baik, jadi dari tema motivasi Ustadz ya. Dari tema motivasi tujuannya kalau saya lihat ada 4 Ustadz ya. Ya betul. Mungkin bisa disebutkan kembali Ustadz tujuan pembelajarannya Ustadz. Baik, nanti sebelum kita memberikan layanan kepada anak-anak, kita selaku guru BK menyampaikan topik yang akan kita bahas, kemudian tujuan-tujuannya. Di antaranya yang pertama adalah anak-anak mengetahui pengertian dari motivasi belajar, kemudian jenis-jenis motivasi belajar, kemudian faktor-faktor yang menurunkan motivasi belajar. Ada tujuan lagi nggak yang akan Ustadz capai dalam pembelajaran di kelas? Palingan satu yang akan saya gali yaitu penerapan, pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Bagaimana motivasi belajar yang sudah kita tampilkan. Di sana nanti, Ustaz Ferry, saya ada wacana menampilkan video pendek, di mana di alur film tersebut, mereka dengan keterbatasan ekonomi yang sedikit, ya kita kategorikan menengah ke bawah, punya motivasi yang tinggi untuk menempuh pembelajaran di sekolah. Kalau kita bandingkan dengan siswa kita, kan Ustaz, mereka mempunyai fasilitas yang berkecukupan. Jadi dari hal tersebut bisa tidak mereka menggambarkan ataupun bisa mengkondisikan bagaimana motivasi belajar mereka dibandingkan dengan yang kita tampilkan di video tersebut. Oke, baik Ustaz. Kemudian Ustaz, area pengembangan nantinya yang akan dicapai kira-kira arahnya lebih ke mana Ustaz? Ataukah pengetahuan, keterampilan, ataukah kedua-duanya Ustaz? Sama halnya dengan proses pembelajaran di kelas yang lampau, yaitu tetap yang saya fokuskan itu dari pengetahuan anak peserta didik, kemudian keterampilannya, kemudian wawasannya, karena kita di pembelajaran itu nanti menggunakan metode PBL Ustaz. Jadi kita berbasis masalah kan. Jadi saya harapkan anak-anak atau peserta didik bisa bernalar kritis dan punya wawasan yang luas untuk memecahkan masalah yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Baik, terima kasih. Kemudian adakah strategi-strategi nanti yang akan kira-kira digunakan nanti? Strategi yang kita gunakan di pembelajaran ke depan, pertama kita menggunakan media pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran itu kita samakan seperti kelas yang kemarin, yaitu metode PBL. Karena kenapa? Karena dengan metode tersebut kita akan menghilangkan stigma bahwa jangan sampai guru tersebut cuma hanya bisa ceramah, kemudian memberikan nasihat, akan tetapi peserta didik tidak kita libatkan.
Nah, jadi di zaman sekarang kalau saya berpikir itu guru itu sebagai fasilitator. Jadi yang lebih aktif itu adalah peserta didik. Itu yang akan pendekatan-pendekatan yang akan saya lakukan di kelas yang akan saya ajar. Ustaz. Ya, tadi Ustaz menyampaikan ada menampilkan video juga Ustaz ya. Video, betul. Artinya nanti menggunakan media apa kira-kira Ustaz? Media PowerPoint, slide, kemudian alatnya itu kita pakai LCD proyektor, kemudian speaker, supaya anak-anak lebih apa itu namanya dengar apa yang akan ditampilkan di video itu nantinya. Ya, makasih Ustaz. Terus kemudian Ustaz, waktu pelaksanaan minggu depannya Ustaz ya? Ya, Kira-kira di hari apa dan jam keberapa Ustaz? insya Allah kita laksanakan di hari Rabu jam 9.35 sampai jam 10.20 kayaknya, 2 JP. Jam pelajaran Ustaz ya? Baik Ustaz. Kira-kira Ustaz, pembelajaran apa yang Ustaz dapati setelah kita melakukan perbincang-bincang hari ini Ustaz? Banyak hal yang saya dapat dari apa yang sudah Ustaz Ferry survei dari pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Yang pertama, ya rupanya kita selaku pengajar itu harus ya mempunyai life skill atau kemampuan yang lebih karena apa itu namanya peserta didik kan mempunyai metode pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi dengan apa yang sudah Ustaz Ferry supervisi di pembelajaran yang saya masuki, jadi ada kekurangan dan kelebihan yang harus saya pelajari, setidaknya dari segi metode pendekatan, kemudian teknik yang akan saya bawa ke kelas pembelajaran yang saya ajarkan nantinya. Ustaz. Baik, Ustaz, artinya lebih mempersiapkan Ustaz ya? Mempersiapkan ya. Iya. Baik, itu saja Ustaz. Ya. Terima kasih atas percakapannya hari ini Ustaz. Ya, Semoga siap, sukses Ustaz. Baik, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan angket LKPD yang sudah kita sebarkan beberapa waktu yang lalu di bulan September ya. Baik. Di sini Ustadz akan menanyakan dulu untuk kehadiran siapa yang tidak hadir? Haidar dan Yazid. Mana mereka? Haidar izin kemana? Oh, pergi ke Bandung tuh ya. Ya. Ya, si siapa? Yazid sakit apa nak? Demam sudah kalian kunjungi? Sudah berapa hari? Baru hari ini ya. Nanti kalau seandainya 3 hari ke depan si saudara Yazid tidak kunjung masuk, boleh perwakilan kelas yang kelas itu nanti silakan mengunjungi kediaman dari Yazid dan membawa wali kelas ya. Baik anak sekalian, hari ini Ustaz akan memberikan layanan terkait motivasi belajar ya. Karena kenapa Ustaz memberikan layanan ini kepada kalian? Karena sudah kita ketahui bahwa 2 tahun yang lalu ya corona sudah menyebar ke Indonesia ya. Jadi Ustaz khawatir nanti akibat dari corona kalian belajar daring terus sih, ya kan? Jadi imbas dari daring kalian motivasi belajar kalian yakini itu agak sedikit menurun ya. Karena kenapa? Karena ya namanya belajar daring itu kan pakai handphone tuh ya.
belajarnya 5 menit, buka media sosialnya 15 menit ya. Media sosial kalian ada 5, misalkan Twitter, Google, kemudian Facebook, apalagi itu ya, kalian buka semua ya. Jadi itu yang akan Ustaz angkat di pagi hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ustaz ada ice breaking sedikit ya, yang akan Ustaz bagikan kepada kalian. Ya, ini beritanya. Berikut ini akan Ustaz tayangkan beberapa set. Jadi tugas kalian adalah mengucapkan warna, bukan dibaca tulisannya, nak. Warnanya, bukan tulisan. Ya, oke, kita coba. Kita latihan dulu ya, biar tidak tegang. Oke. Ini? Ya. Ini? Ini? Ya. Terus ini? Warnanya bukan tulisannya. Ini apa? Bukan siap ya. Oke. Ini tadi apa? Ya. Ini? Bukan siap ya. Ya, oke. Ini? Biru. Ini? Putih. Ini? Abu. Ini? Merah. Ya. Ini? Putih. Ini? Biru. Ini? Merah. Ini? Biru. Bukan oren. Nah, ini? Ini? Ungu. Ini? Kuning. Ya, merah kan? Kuning. Oke. Ini? Hijau. Ini? Nah, jadi kalian harus kompak ya. Otak kanan dan otak kiri itu harus berimbang. Tapi dalam praktek di lapangan pasti kita lebih condong ke otak mana ya. Kalau Arya lebih condong ke otak mana tuh? Lebih suka hitung-hitung atau membaca? Arya? Membaca. Berarti kalau membaca itu lebih condong ke otak kiri atau kanan? Hah? Kiri. Ya, kiri apa kanan? Baik, itu saja ya SBG kita di pagi hari ini sebelum kita masuk ke materi layanan. Baik, karena sekalian sebelum masuk ke materi layanan bimbingan klasikal ya. Di sini kita sudah menyiapkan beberapa slide yang akan kita lihat ya. Jadi di sini layanan yang Ustaz ambil dari APD yang sudah kita sebarkan beberapa waktu yang lalu itu Ustaz di awal ini di awal semester ini memilih layanan bimbingan klasikal ya terkait motivasi belajar. Ini siapa ini? Rehan bukan? Lambat dia karena bangun kesiangan. Karena apa bangun kesiangan? Karena tidurnya cukup larut malam ya, jadi tidak tergesa-gesa. Baik sekalian, topik kita di pagi hari ini tagline-nya adalah masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Ya. Kalau hari ini mereka main-main, insya Allah kedepannya main-main juga sekalian. Akan tetapi kalau hari ini kalian fokus, ya, kalian menyiapkan diri kalian dengan matang, malam kalian belajar, kemudian apa itu namanya selalu berdoa, kemudian ketika proses pembelajaran baik itu dengan ustadz, bimbingan konseling atau dengan mata pelajaran yang lain, kalian fokus, insya Allah ya kalian akan dapat hasil 5 atau 10 tahun ke depan. Hasilnya bukan sekarang kan, tidak instan. Kalau mie instan ya, cuma 5 menit bisa kita konsumsi. Kalau kita belajar, ya, kalau kita belajar efeknya itu 5 sampai 10 tahun ke depan. Ya. Baik, tujuan layanan yang akan Ustaz sampaikan pada hari ini. Yang pertama, Ustaz harapkan kalian dapat menguraikan pengertian motivasi itu apa. Jangan-jangan kalian sudah tahu tuh motivasi itu apa. Ya. Ustaz, motivasi itu benar-benar silakan kalian ekspresikan nanti. Ya. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan peran motivasi yang penting dalam belajar. Apa peran motivasi? Butuh tidak motivasi itu bagi diri kita? Ya, Noval, butuh tidak motivasi untuk belajar? Apa alasannya? Biar semangat belajar. Rehan, motivasi? Apa? Butuh ini
bisa pintar. Arya? Tidak ada motivasi, Ustaz. Pokoknya belajar tuh lah, tidak ada motivasi. Ada yang sesuatu yang lurus kita kejar, ya. Kemudian tujuan yang ketiga, Ustaz menginginkan kalian dapat menelaah faktor-faktor yang dapat menurunkan belajar. Faktor-faktor yang dapat menurunkan motivasi belajar, ya. Salah satunya apa? Ada yang tahu? Sebelum saya kasih layanan dirinya, mungkin ada pernah dengar tuh dari literasi ataupun tayangan-tayangan media sosial yang menyebabkan motivasi belajar kalian turun. Ya. Oke, secara gambaran awal yang menurunkan motivasi itu salah satunya malas-malasan, ya. Tidak mau mengerjakan tugas. Ya. Kalau pelajaran tahfiz sering tidur siang, ya. Kalau tidur siang, jam pelajaran siang, Ustaz. Ya, kan kalian ada jeda waktu tuh. Ada isoma, ya. Kemudian tujuan yang keempat, mampu memproyeksikan, ya, cara-cara mengembangkan motivasi, ya. Dan yang terakhir, tadi dapat mengkategorikan jenis-jenis motivasi. Apa sih jenis motivasi? Nanti akan kita bahas di slide yang akan saya tampilkan di depan. Baik, sebelum kita bahas, dan Ustaz sudah menyiapkan film ataupun video pendek, ya, terkait motivasi, ya, terkait keadaan keluarga, ekonominya yang menengah ke bawah, ya, punya motivasi belajar yang sangat tinggi, nah, ya, sangat tinggi. Kalian pernah menonton film Children of Heaven? Ini film lahir ketika tahun 97-an, kalian sudah lihat belum? Masih di mana tuh kalian? Masih di awang-awang, ya. Oke. Jadi sebelum kalian melihat video ini, silahkan kalian bentuk kelompok berjumlah 4 kelompok, ya. Karena kita jumlahnya 26 siswa, silahkan kalian bentuk kelompok yang sudah Ustaz bagikan kemarin. Buat siapa kelompoknya? Ada yang jumlahnya lebih dari 6? Enggak? Jadi tugas kalian pertama tentukan ketua kelompok dan sekretaris, ya. Jadi saya hitungkan kelompok 1, ya, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, ya. Silakan kalian tentukan ketua dan sekretaris, ya. Usahakan diskusi kita nanti berjalan dengan lancar, ya. Kalian aktif selama kegiatan berlangsung, ya. Yang di belakang tolong. Jadi selama kegiatan berlangsung, kita akan menilai proses kalian, ya. Keaktifan kalian, kemudian diskusi kalian bagaimana, ya. Karena kita di kelas 7 ini kita sudah pakai kurikulum, ya. Ada profil pelajaran Pancasila, ya. Salah satunya profil pelajaran Pancasila, ada yang tahu, Nova? Arya apa Arya? Salah satu profil pelajaran Pancasila. Beriman, gotong royong, ya, salah satunya. Kemudian apa lagi? Bernama, ya. Berkebinekaan global, dan lain sebagainya. Baik, kalau kita kaitkan dengan kegiatan hari ini, profil pelajaran Pancasila-nya apa? Ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan P5, kita bisa berkolaborasi, ya, dengan kawan-kawan satu kelompok kita, ya. Nanti setelah kalian melihat tayangan ini, kalian melihat secara seksama, kalian petik pelajaran yang dapat kalian ambil, ya. Saya yakin, ya, kalian punya fasilitas yang banyak dari orang tua, bisa kalian beli. Tapi kalau kita lihat dari tayangan video ini, nantinya mereka serba berkecukupan, ya. Dengan serba berkecukupan, tapi motivasinya tinggi. Bahkan satu sepatu aja itu bagi 2 nih dengan abangnya. Pagi abangnya pakai, siang adiknya yang pakai. Nah, jadi kita lihat tayangan video yang kita tampilkan. Silakan dilihat. Hari ini saya mau memberikan sebuah alur cerita
berani berkomentar. Ini video tentang apa? Ayo. Nanti ada hadiah dari Ustaz. Ayo berani. Ustaz kasih bintang 5. Bintang 5 tuh berarti dia super sekali ya. Ada yang berani? Dari tayangan video singkat tadi, pelajaran apa yang bisa kalian ambil? Apa ya? Tidak merepotkan orang tua. Lain kelompok 3. Siapa namanya? Zaki. Zaki apa Zaki? Selalu bersyukur atas diberikan Allah. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Oke, saya lumayan ingin mengungkapkan intinya masing-masing ya. Jadi di sini tugas kalian adalah bersama kelompok-kelompok kalian, ya. Kalian diskusikan, ya. Diskusikan apa saja yang dapat kalian ambil. Kalian jelaskan secara rinci. Maksudnya berbentuk kalimat lah, paragraf, ya. Bukan sekedar 3 kata, 4 kata selesai. Tidak, Ustaz tidak mau seperti itu. Nah, di sini Ustaz bagikan LKPD-nya. Kelompok 2, kelompok 4 kali silakan ya. Kelompok 3 silakan. Jadi diskusikan dengan kelompok kalian ya. Di sana ada pertanyaan ya. Diskusikan dengan kelompok Anda hal apa saja yang dapat kita ambil ya, hal positif ya dari video yang Ustaz tampilkan tadi. Ya, kita nomor 1 sebagai. Yang sebelah lagi nomor 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, kelompok Arya. Silakan duduk di kursi dan mejanya masing-masing. Dan kalian sudah dapat semua? Oke. Jangan ada yang ngelamun, jangan ada yang tiduran. Ya. Silakan. Oke, cukup. Cukup. Kalau tidak silakan duduk di posisinya. Lembar kerjanya silakan dipegang sama kelompoknya. Ya. Nanti yang Ustaz sebutkan kelompok berapa silakan maju ketua dan sekretarisnya. Ya, tapi di depan menceritakan ya apa yang sudah kalian lihat dari tayangan video yang saya sampaikan tadi. Dan siap, kelompok 4 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami di film yang berjudul Children of Heaven. Hasil
akan sedih ya melihat alur cerita yang disampaikan di dan baik, terus kalian dari tampilan kelompok tadi ya rata-rata 5 penjelasan ya dari video yang saya tampilkan tadi sebagai gambaran kalian ya. Kalau kita kaitkan di kehidupan sehari-hari ya, ada enggak yang seperti Ali dan Zahra? Saya yakin ya kalian sesuatu hal itu berkecukupan ya, menengah ke atas lah ya. Tidak ada yang seperti Ali ya, seperti Zahra. Apa pekerjaan orang tua Ali dan Zahra? Kebun serabutan ya, serabutan ya. Jadi kita kaitkan dengan pelayanan kita hari ini ya. Jadi motivasi itu nak ya. Jadi itu ada sekalian layanan kita pada pagi hari ini ya. Jadi usaha harapkan kalian dapat memahami ya, karena pertemuan kita sebentar lagi selesai. Jadi kita akan lebih apa itu namanya, kasih keterangan yang konkret ya di pertemuan berikutnya. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini? Tentang motivasi. Ya, tentang motivasi, tentang keseluruhan lah. Itu tadi, kemudian motivasi itu apa dan sebagainya. Tentang semangat. Ya, bisa? Siapa namanya? Ya, boleh maju ke depan? Silakan maju ke depan. Apa yang dapat disimpulkan dari pertemuan kita pada pagi hari ini? Tentang semangat. Semangat, udah itu. Rajin, udah itu. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab, udah itu. Memiliki pemikiran kritis, sudah itu. Selalu bersyukur dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita. Baik, beri aplaus untuk Yusuf. Jadi anak sekalian, nanti Ustaz akan bagikan link Google Form ya. Jadi link ini akan Ustaz sebarkan di grup nantinya ya, di WA grup. Jadi kalian isi ya. Jadi kalian isi apa yang sudah kalian dapatkan materi dari pagi hari ini ya. Nanti link Google-nya akan Ustaz kirimkan ke WA grup kelas 7 ya. Jadi terima kasih ya atas kesempatan Ustaz memberi layanan pada pagi hari ini ya. Dari hasil keseluruhan kegiatan kita, Ustaz nilai kalian cukup aktif ya, cukup antusias dalam menerima pembelajaran. Ustaz harapkan di pertemuan berikutnya kalian lebih bersemangat lagi ya. Baik, demikian pertemuan hari ini. Terima kasih, Ustaz apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kalian ya. Banyak maaf atas segala kekurangan. Sebelum satu ada pertanyaan? Pas ya. Nanti proses istirahat kalian Ustaz lakukan ya. Jadi silakan nanti setelah ini kalian istirahat ya. Kita tutup dengan salam dan doa ya. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya, dengan materi yang lebih seru, dengan layanan yang lebih seru ya, dengan game-game nanti yang akan kita sisihkan di setiap layanannya. Demikian, banyak maaf. Terus akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kan saya Ferry Irawan, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Rejang Lebong, dan sekarang saya tidak sendiri, sudah bersama Ibu Susi Novinda selaku pengajar praktek, dan ada Ustadz Adi, rekan mengajar yang saat ini akan kita diskusi saja. Kita akan bercakapan tentang pembelajaran di kelas kemarin. Bagaimana Ibu dan Ustadz Adi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, Ustadz, kita coba sharing Ustadz ya. Ini tindak lanjut dari supervisi yang Ustadz lakukan pada pembelajaran sebelumnya. Menurut Ustadz, bagaimana perasaan Ustadz ketika waktu mengajar pembelajaran di kelas 7 berapa hari yang lalu, Ustadz? Ketika di supervisi Ustaz ya. Iya, Ustadz. Jujur terdapat perbedaan antara kita mengajar sendiri dengan kita mengajar sembari diperhatikan ataupun dinilai oleh rekan sejawat ataupun guru senior di mata pelajaran yang satu rumpun, dan itu menambah kesan tersendiri, menambah pengalaman pengalaman yang terbaru, sehingga dalam proses pembelajaran ya kita harus siap setiap saat ya, entah itu disupervisi oleh kepala sekolah ataupun guru senior ataupun dari dinas terkait proses pembelajaran di dalam kelas. Baik, makasih Ustadz. Kemudian Ustadz, kemarin waktu saya mengamati ada tujuan pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak-anak, dan itu juga Ustadz tampilkan di layar sama Infokus Ustadz ya. Yeah. Ada 4 tujuan pembelajaran. Menurut Ustadz, tujuan pembelajaran yang Ustadz sampaikan kemarin apa semuanya terlaksana, Ustadz? Memang dari layanan yang saya berikan di kelas 7B pada waktu yang lalu, itu berangkat dari AKPD yang sudah kita sebarkan ke anak-anak ya, dari instrumen tersebut, dan sudah kita analisis secara bersama. Mengerucutlah beberapa masalah yang timbul dari instrumen tersebut, khususnya di kelas 7B. Dari beberapa masalah yang ditemukan itu, salah satunya terkait motivasi belajar, Ustaz. Jadi saya kenapa mengangkat topik tersebut, karena saya beranggapan anak-anak yang masuk di tahun ajaran 2023 ini adalah angkatan ya zaman-zaman corona. Dan saya berpikir mereka di zaman corona tersebut pasti belajarnya ya tidak sebanding dengan mereka membuka gadget yang pada saat itu mereka dibebankan untuk belajar daring. Jadi dari layanan ataupun topik yang saya angkat, yaitu motivasi belajar, ada 4. Yang pertama, saya tekan kepada peserta didik, mereka bisa menjelaskan, memahami pengertian dari motivasi. Kemudian yang kedua, jenis-jenis motivasi, kemudian bentuk-bentuk motivasi, kemudian hal yang dapat memperhambat motivasi itu sendiri bagaimana. Jadi dari keempat tujuan itu, Ustadz, saya sangat kewalahan dalam artian keterbatasan waktu, Ustadz. Dari 4 poin itu hanya 3 yang terlaksana. Jadi dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari motivasi itu ya belum sempat terlaksana, dan itu terpaksa saya pakai Google Form menyebarkan LKPD kepada peserta didik melalui handphone ke grup yang sudah kita buat. Jadi akhirnya sebagian besar intinya sudah terlaksana saja. Tujuan apa yang sudah Ustadz bikin di RPL ya, ke anak-anak alhamdulillah sudah terlaksana. Dan yang belum terlaksana pun Ustadz membuat tindak lanjutnya dengan menggunakan Google Form. Kemudian Ustadz, dalam pengembangan areanya ini Ustadz, area pengembangan ini bidang pengetahuan kah atau keterampilan nanti ya yang Ustadz targetkan itu, Ustadz? Jadi pengembangan yang saya inginkan dari layanan yang saya sampaikan pada kelas 7B itu 2. Yang pertama tentang pengetahuannya, kemudian yang kedua tentang keterampilannya, di mana
proses pembelajaran yang kemarin itu saya menerapkan pembelajaran yang berbasis ataupun metode yang saya sebut PBL. Jadi PBL ini kan supaya anak ini bernalar kritis dan bisa berkolaborasi di kelompoknya dan bisa menyampaikan hasil dari apa yang mereka tangkap dari PBL itu. PBL itu kan pembelajaran berbasis masalah, masalah yang akan ditampilkan, dan kemudian anak bernalar kritis di sana, ya berargumen di sana, berkolaborasi dengan kelompoknya, dan itulah yang ingin saya gali dari anak-anak di kelas 7B. Jadi dari pengetahuannya dapat, dari segi kreativitas dan keterampilannya, ya mereka dapat, ya gitu. Ya, masuk juga profil pelajar Pancasila. Profil pelajar betul, Ustaz. Jadi Ustaz, kemudian Ustaz, menurut Ustaz, apa kekurangan atau adakah kendala selama melakukan pembelajaran kemarin, Ustaz? Kalau dari pembelajaran, saya mengakui sendiri memang PBL ini harus adanya tindak lanjut, maksudnya upgrade diri. Nah, kita kan dulu-dulu ya namanya metode pembelajaran itu hanya ceramah, kemudian kita memberikan nasihat kepada anak. Kalau PBL ini kan ya ibarat kata anak-anak dalam tanda kutip metode yang baru yang mereka dapatkan dari apa itu namanya proses pembelajaran. Jadi dari segi pembelajaran metode ini ya mungkin dari saya pribadi harus apa namanya mengupdate lagi, berkolaborasi, kemudian berdiskusi dengan rekan-rekan terkait pengembangan dari metode PBL ini. Dan dari sisi lainnya itu anak-anak ya terkendala, ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Jadi di sana saya harus memberikan apakah pendekatan yang seperti apa supaya anak-anak yang tidak aktif itu menjadi aktif. Ya sampai proses pembelajaran yang saya pakai hanya beberapa kelompok dan hanya beberapa siswa yang aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian dari segi fasilitas atau teknis mungkin apa itu namanya fasilitas yang masih kurang dari penerapan metode ini, karena kan metode ini menggunakan perangkat dan terkadang kita harus apa tuh berebutan dalam tanda kutip istilahnya, ya ada guru lain yang ingin pakai Infocus kan, ada guru lain yang ingin memakai alat lain dan sebagainya. Mungkin itu Ustaz, kendala yang kita temui di lapangan. Satu kata yang saya tangkap tadi Ustaz, upgrade diri Ustaz, upgrade diri. Mungkin salah satu yang sudah Ustaz terapkan mencoba ikut mendaftar lagi saja di penggerak, dan terlaksana Ustaz, wujud niat baiknya Ustaz. Amin. Kemudian Ustaz, berikutnya apa strategi berikutnya Ustaz untuk menghadapi kendala-kendala yang tadi? Strategi yang akan Ustaz lakukan ke depannya seperti apa Ustaz? Kalau strategi saya palingan membaca literasi lagi, dari kajian literatur dari berbagai sumber terkait metode ataupun pendekatan yang harus saya lakukan, yang harus saya terapkan ketika proses pembelajaran, dan tidak menutup kemungkinan ya bertanya dengan saya sendiri selaku guru penggerak saya angkatan 10 yang dalam sebentar lagi mengenang selesai, dan di sanalah mungkin ada ruang kolaborasi bagaimana kelemahan dan kekurangan kita kemarin di proses pembelajaran. Mungkin itu tadi upgrade diri tadi Ustaz, upgrade diri supaya ya tidak merasa cukup terhadap apa yang sudah kita miliki sekarang. Betul sekali Ustaz. Kemudian Ustaz, ini siapa saja Kak, atau adakah orang-orang yang bisa membantu Ustaz untuk memperbaiki pembelajaran ke depan Ustaz? Kalau saya boleh jujur ya termasuk Ustaz Ferry sendiri yang menurut saya sangat membantu dalam proses penerapan ataupun pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Udah itu berkoordinasi dengan apa itu namanya pihak sekolah, kemudian membaca literatur dari berbagai sumber, ya itu menjadi hal yang sangat saya itu namanya perlukan pada saat ini supaya kita lebih berkembang. Terakhir Ustaz, ya. Tadi Ustaz sudah mengetahui kendala yang Ustaz hadapi apa, kemudian Ustaz juga sudah merencanakan strategi-strategi dan siapa juga yang akan membantu Ustaz dalam pengembangan pembelajaran ini. Kemudian kapan kira-kira Ustaz akan mulai memperbaiki, menghadapi masalah-masalah ini Ustaz?
dalam waktu dekat ya Ustaz? Oke, saya. Itu maksudnya. Jadi mudah-mudahan ini kan sudah ada resume, berkata kesimpulan saya maksudnya sudah ada catatan dari Ustaz sendiri ketika saya sudah di supervisi. Jadi mungkin dalam waktu dekat saya lebih tertantang lagi. Jadi dari kelemahan-kelemahan yang sudah saya ketahui mungkin itu yang saya akan perbaiki dalam waktu dekat. Ustaz. Baik, mungkin itu terima kasih Ustaz atas waktu dan kesempatannya. Siap, Ustaz. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang terus mengupgrade diri dan bisa bermanfaat untuk murid intinya, dan terutama ini menjadi nilai ibadah kita karena Amin. keikhlasan kita kepada Allah. Mungkin dari Ibu ada yang ingin direfleksikan, kami silahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sedang memberikan kembali dari apa yang saya dengar tadi, percakapan diikuti dari awal sampai akhir. Untuk proses coachingnya, alur pintarnya, Ustaz ya, sudah dapat untuk Ustaz Adi. Terima kasih. Mungkin alur pintar mungkin Ustaz Adi mungkin bingung ya. Wah itu, tapi nggak apa-apa. Biarkan dia dalam penasarannya gitu. Sehingga nanti dia akan mencari Ketemu tahu sendiri, Bu, itu ya. alur tirta ya. Alur tirta tadi Bu ya. Iya. Alur tirta. Jadi dalam proses coaching ini ada yang disebut alur tirta, dan alur tirtanya udah dapat dari hasil percakapan tadi. Ustadz Alferi sudah bisa menggali permasalahan yang didapat dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan, dan itu juga sudah didapat kesimpulan apa yang harus solusi yang akan dikerjakan. Ya, jadi permasalahannya tadi kalau bisa saya menyimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan tadi adalah ada anak yang tidak aktif. Iya, betul. Ada beberapa anak aktif, dan juga ada perangkat pembelajaran yang dipakainya Hampir secara barengan secara ya. berbarengan. Dan itu sudah ada solusinya. Ya. Tapi mungkin solusi yang barang peralatan sarana tadi yang belum kelihatan. Kalau solusi dari ada anak tadi sudah banyak, bisa mengajak kawan berkolaborasi dan juga mencari literasi bagaimana anak itu mengalami apa yang menjadi kendala anak sehingga dia tidak aktif ya. Baik sekali, dan akan dilaksanakan eksekusinya itu akan dilaksanakan dengan dekat. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan seperti ini betul tadi akan melakukan hal itu sehingga merupakan suatu perubahan dalam pembelajaran berikutnya, dan juga mungkin ini nanti akan bisa diimbaskan ke staf-staf yang lainnya di sekolah ini, sehingga kita di sekolah ini sama-sama bergerak, dan apa yang menjadi hak anak dalam pembelajaran itu dapat terlaksana. Anak merasa nyaman belajar dan dia merasa terpenuhi haknya selaku pembelajar. Terima kasih Ustaz Adi, sukses. Siap, Bu. Ustaz Adi juga Ustaz Ferry, sukses ke depannya dan sekolah ini. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Lucy atas masukan refleksinya, dan juga Ustaz Adi kesempatannya. Kami terima kasih banyak. Mungkin sekian dari kegiatan pada kali ini. Observasi kelas, lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya Ferry Irawan, calon guru penggerak angkatan 8. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.